Kesulitan yang paling sering kamu hadapi apa sih di saat kamu harus baca garis tangannya klien? Orang yang bertanya soal detail banget tentang kehidupannya. Garis tangan kita tahu inti pokoknya kehidupan. Paling mereka tuh nanya yang detailnya sampai ke jodoh-jodoh, ke maut-maut. Kita harus kasih tau kalau jangan berpatok dengan apa yang kita baca, itu kan hanya peringatan, rambu-rambu. Tapi saya mau lihat ini, nanti saya mati kapan? Ada yang kayak gitu. Paling yang datang ya si Kunti, tawain gitu. Karena Kunti itu kan kakak tahu kan dia pasti akan doktrin pikiran kita. Make up si Kunti yang mukanya hancur nih, hancur sebelah. Ya aku harus bilang, aku pinjem mukamu sebagai model. Ya aku udah berapa kali diajak bunuh diri sama mereka. Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi obrol-obrol ya. Dan kali ini Furi bakalan mengundang salah satu anak indigo juga, suka baca garis tangan juga, dan juga suka baca kartu tarot ya. Namanya Queen ya. Queen. Tapi ini kayaknya kurang sinkron ya. Ini mohon maaf nih, soalnya ini stay home ya. Jadi semuanya sendiri. Oke, Queen. Sebagai sebelum kita bahas tentang Sabrina, jadi Queen ini pengen ngebahas salah satu boneka yang ada di tempatnya Furi gitu, Sabrina. Tapi sebelumnya Furi mau nanya-nanya dulu nih. Dari sejak kapan kamu baca garis tangan terus juga kartu tarot? Aku baca garis tangan udah 8 tahunan, tarot itu 10 tahunan sih Kak. Garis tangan 8 tahun, tarot 10 tahun. Nah, jadi buat kalian yang pengen dibaca garis tangannya bisa ya. Bisa. Oke. Kesulitan yang paling sering kamu hadapi apa sih di saat kamu harus baca garis tangannya klien? Kesulitan paling kalau orang yang bertanya soal detail banget tentang kehidupannya, karena kan garis tangan kita tahu hanya inti pokoknya kehidupan. Paling mereka tuh nanya yang detailnya sampai ke jodoh-jodoh, sampai ke maut-maut gitu sih. Yang paling kita harus kasih tau kalau jangan berpatok dengan apa yang kita baca, itu kan hanya peringatan, rambu-rambu. Mereka selalu tapi saya mau lihat ini, nanti saya mati kapan? Ada yang kayak gitu. Maksa pengen tahu matinya kapan. Emang kapan? Kenapa mau bagi waris? Mau siap-siap. Nah, biasanya jawaban yang kamu kasih sama klien yang seperti itu, yang maksa untuk cerita detail banget, apa? Aku cuma bisa bilang, Pak atau Bu, garis tangan ini saya hanya bisa membacakan dari inti-inti kehidupan. Kalau untuk maut, rezeki, jodoh, semua tuh emang udah ada yang ngatur dan itu semua di tangan Tuhan. Nah, kalau yang saya baca ini untuk rambu-rambu, jadi Bapak tahu nih atau Ibu tahu ke depannya tuh harus seperti apa melangkahnya. Jadi kita nggak salah arah, nggak salah jalan, jadi punya pegangan kemana kita harus melangkah untuk berikutnya gitu. Jadi nggak bisa nih ya kalau kematian ya, belum bisa Pak bilang. Oke, iya. Nah, terus suka duka nih jadi anak indigo, kan katanya kalau anak indigo sering dibully ya, sering dijauhin teman-teman karena kalau kita dideketin tuh biasanya kalau pas orang ada butuhnya aja, tapi sering dijelekin. Betul. Sama nggak sih? Sama banget. Terus kamu kan sekarang juga ada teman-teman boneka arwah. Nah, nanti Furi liatin ya video boneka arwahnya Queen. Nah, sebenarnya apa sih yang kamu harapin? Apa emang kamu udah capek berteman sama manusia gitu, atau memang kamu pengen mencoba sesuatu hal yang baru gitu? Ya ada capeknya sih berteman sama manusia kan. Cuman ya mau nggak mau kita masih butuh manusia. Betul. Cuman ya aku agak menjaga jarak, agak menutup diri sih untuk hal-hal yang udah berbau manusia atau duniawi lah, tuh udah agak menutup kan, udah cukup kecewa mungkin. Saya kira aku lari ke anak-anak. Ya anak-anak cukup memahami keadaan sih, memahami. Makanya aku kan ngeliat mereka ya cuma sekebatasnya, cuma ngobrol gitu-gitu aja kan. Jadi aku nggak bisa memiliki, mereka bisa pergi kapan aja. Cuman dengan aku punya si anak-anak di boneka itu ya benar-benar aku ngerasa deket, ngerasa aku harus rawat, punya tanggung jawab lebih sih. Punya tanggung jawab lebih. Rezekinya lebih nggak? Alhamdulillah ya. Iya. Terus ada keinginan untuk membina hubungan yang serius lagi dengan orang yang baru apa enggak? Belum.
Belum ya. Karena di minggu ini saya banyak banget dapat sharing dari teman-teman indigo kalau kayaknya orang indigo selalu gagal dalam percintaan. Pasti. Ya pasti. Janganlah, kalau Furi kan nggak mau gagal lagi. Jangan deh yang 2 kali. Nah, kalau kamu sendiri nih, membina hubungan dengan seseorang yang spesial itu apa sih yang bikin selalu gagal? Apa karena kamu bisa baca dia kalau bohong? Atau memang sifat-sifat aslinya akhirnya kelihatan semua gitu? Paling sering sih perbedaan cara pandang, pola pikir. Karena kayak kita kan melihat jauh ke depan gini, kita melangkah 2 langkah, dia masih di belakang aja dengan pola mikir mereka. Jadi aku kayak ngasih pendapat, ngasih saran selalu ditolak, jadi kayak ribut terus, debat terus gitu. Ya kan lama-lama capek. Cuman ya emang sering kali sih ada pasangan kayak gitu, kayak yang namanya cowok mungkin maunya ya lo harus denger gua gitu kan. Tapi ya aku nggak mau kayak gitu, karena menurut aku nggak gitu, pandangan yang aku lihat nggak kayak gitu, nggak bisa kayak gitu. Cuman kita harus jalanin sisi manusia, kata dia gitu kan, nggak bisa ngikutin pola pikir lo terus ya. Cuman kalau kita udah tahu endingnya nggak bisa, kenapa terus jalanin gitu sih. Iya, jadi kalau endingnya udah tahu bakalan berakhir ya mendingan diakhiri cepat gitu ya. Kan sekarang atau nanti sama ya rasanya. Oke, nah sekarang pesan-pesan nih buat anak-anak indigo yang masih anak-anak, masih remaja yang seringkali hopeless ya. Kalau kita dibully, disakiti, itu kan kita udah dalam taraf, bilanglah kita udah dewasa gitu kan. Supportnya untuk anak-anak di luaran sana apa sih yang harus mereka lakukan dalam menghadapi lingkungan yang terkadang datangnya cuman pas perlu doang, tapi setelah itu kita seringkali dijadikan bahan-bahan bulian kayak gitu. Berdasarkan apa yang aku alamin sendiri ya, itu kayak nikmatin. Kita sedih pasti, kecewa tuh banget, cuman ya nikmatin aja, itu emang udah fase kehidupan ya. Kita kalau nggak kecewa, nggak sedih, kita nggak akan bisa tambah dewasa kan. Anggap aja itu seleksi alam ya. Tuhan akan memberitahulah mana teman-teman yang tulus, mana teman-teman yang enggak sama kita. Jadi ya nikmatin aja sakitnya, karena itu yang membuat kita dewasa ya. Paling murung diri, diam diri seminggu 2 minggu. Lama amat. Aku gitu, karena aku emang dasarnya demennya diem kali ya. Oke. Jadi kemungkinan kalau untuk teman-teman di luar ya, mungkin lakukan aja hal-hal yang menurut kalian enak, yang senyaman hobi kalian, nyalani hobi. Kan aku nggak, hobiku cuma baca, dengar musik, tidur ya, jadi sendiri aja udah. Oke. Ya, jadi harus tetap semangat ya, karena Tuhan memberikan kelebihan, sudah pasti ada maksud dan tujuan di balik semuanya itu. Jadi kalau ada yang ngebully dan lain-lain, ya itu anggaplah sudah resiko, karena memang kita sedikit berbeda dengan manusia kebanyakan kayak gitu sih ya. Betul. Oke, dan kita akan ngobrolin masalah Sabrina. Silahkan. Kita deketin lagi ya. Ini sorry ya, ini harus maklum nih, karena memang nggak ada. Ya, biar aku juga pegang boneka. Silahkan. Oke. Ini Sabrina. Aku minta izin sedikit membaca tentang kamu di masa lalumu. Minta izin sama Mami Furi juga. Iya. Sabrina sih sosok yang sangat cantik sih waktu zaman hidupnya ya. Dia nggak mau cerita jelas ke aku gimana dia bisa menjadi seperti saat ini. Cuman yang jelas dia tuh butuh orang tua asuh yang sangat memahami keadaan dia. Dia pengen yang benar-benar bisa bukan mau sepenuh waktu buat dia, sehingga kayak ya peduli, care, terus memahami benar-benar adanya dia. Karena dia dulu suka banget diabaikan. Terus mungkin ini cocok untuk yang penyendiri karena dia bisa memahami perasaan itu, dan dia menyendiri itu kan gak enak, nggak asik menurut dia. Nah, dia akan kasih tahu nih cara-cara supaya kita nggak ngerasa sendiri, kita nggak ngerasa
sedih, dia akan jadi cocok untuk orang-orang yang sedih, yang suka galau nih dia. Cocok buat kalian yang lagi galau, mungkin baru ditinggal selingkuh oleh kekasihnya, pacarnya. Sabrina bisa menjadi option gitu ya. Iya. Kayaknya lebih cocok buat lu deh. Jangan Sabrina. Dia nggak mau banyak cerita untuk gimana kisah hidup dia ke aku sih. Mungkin dia diomelin mami ya. Enggak diomelin, ayo cerita nggak apa-apa. Kenapa? Enggak sih. Nah, intinya dia kayak nggak mau mengulangi kesalahan yang sama di waktu dulu dia hidup. Dia pengen orang tua asuhnya dia nanti, yang adop dia nanti, nggak merasakan apa yang dia rasakan seperti dulu. Jadi dia nggak mau yang adop ini ada rasa sedih, kecewa, kesel, dia nggak mau ada rasa-rasa itu. Pokoknya pengen selalu membawa kebahagiaan. Kebahagiaan. Kayaknya paling cocok untuk teman yang ada di sebelah saya kayaknya ya. Ikut apa? Ikut aja Sabrina kayaknya ya. Karena dari pertama kali Queen datang tuh Sabrina tuh nyolek mulu. Jadi saya tuh curiga nih anak nih gitu, ngelihat signal dari Queen yang rambutnya abu. Oh itu tuh cocok tuh jadi emak gua tuh. Cocok. Kayak gitu. Oke, terus planning kamu ke depannya apa? Planning aku ke depan cepet pindah. Cepet pindah ke Bali. Jadi pengen pindah ke Bali gitu. Ke Bali terus ya ngejalanin. Aku bukan mau jadi manusia normal, enggak. Maksudnya malah lebih pengen memperdalam apa yang aku bisa, apa yang aku punya. Pengen lebih banyak bisa membantu orang yang merasakan hal yang sama kayak aku. Karena aku tahu sih orang kayak kita ini sedikit sekali bisa cerita ke orang tuh jarang ada kan yang bisa terima. Jarang. Jadi kita itu adalah pendengar setia ya teman-teman, sahabat-sahabat, teman itu semuanya cerita ke kita sampai masalah-masalah yang paling pribadi mereka ceritain. Jadi kita tuh secret keeper. Tapi di saat kita sedih kita nggak bisa cerita. Kenapa? Karena orang kalau kita cerita nanti gimana sih lu kemarin jadi apa namanya pemecah permasalahan kok sekarang cerita. Jadi kita galaunya sendiri, bener kan? Iya. Kecuali mungkin sama best friend ya, atau sama anak-anak gitu. Sama anak-anak sih. Jadi sekarang aku sama anak. Kalau dulu aku lebih ke sendiri, pendam sendiri. Entah tahu-tahu kalau nangis banget, tapi kalau seneng banget. Jadi nggak ada ya, paling yang datang ya si Kunti apa ketawain gitu. Karena Kunti itu kan kakak tahu kan dia pasti akan doktrin pikiran kita. Ya aku udah berapa kali diajak bunuh diri sama mereka tuh. Terakhir aku benar-benar sedih banget kan, gak enak kan jadi manusia diketawain aku. Ingat hati-hati ya, jangan sampai mau didoktrin sama Kunti ya. Bukan doktrin dia. Nah sekarang nih jumlah teman arwah baik yang ada di boneka atau enggak itu jumlahnya kira-kira berapa tuh kalau dijumlahin? Aku kalau di boneka kan cuma ada sedikit, nggak sampai 10 kak. Cuman kalau untuk yang di luar boneka ya banyak sih kak. Karena aku kan nggak jago gambar, nggak bisa gambar, jadi saat aku melihat sosok buruknya mereka itu akan aku jadi inspirasi untuk makeup horror. Oh iya, dia juga bisa make up horror ya. Kamu nggak bawa peralatan make up? Enggak. Aduh, borok pengen di make upin horror. Tapi kalau saya nggak berani, kalau di rumah saya make up horror saya nggak berani. Ntar malam saya nggak bisa tidur, tiba-tiba jadi ada yang ngikutin. Aduh. Itu pasti, karena nanti yang punya muka kan kayak lu nggak minta izin sama gue nih main gambar aja, itu kan pasti ada minta izinnya juga. Oh, jadi nanti kita didatengin. Jadi aku akan misalnya aku mau make up si Kunti yang mukanya hancur sebelah, ya aku harus bilang aku pinjem mukamu sebagai model. Tapi kalau dia minta sesuatu macam-macam itu pasti paling aku cuma sediain kopi hitam aja supaya si modelnya ini nggak diganggu, nggak berat. Oke. Iya. Nanti kita juga pengen ngelihat hasil make upnya yang udah ya. Nanti aku paling ambil dari videonya dia ya. Karena saat ini memang kita sama sekali nggak persiapan. Tadinya cuma mau ngobrol aja. Jadi teman-teman sebenarnya obrolan-obrolan kayak gini mungkin udah sering kalian
tonton gitu ya. Cuman di sini Furi ingin menegaskan bahwa jadi anak indigo itu ada enak dan ada enggaknya. Tetapi kalau kita selalu melihat sesuatu dari sisi yang positif, tentunya kita juga akan menghasilkan sesuatu yang positif untuk orang-orang di sekitar kita. Mungkin akan ada yang ngebully ya, ada yang ngebully, ada yang ngejauhin, ada yang datang cuman pas perlunya aja. Tetapi kita juga akan menemukan teman-teman yang betul-betul tulus dengan kita, dan itu seleksi alamnya cepat gitu, karena di belakang kita juga ada banyak-banyak temen yang nggak kelihatan juga gitu ya Queen ya. Mereka lebih paham sih. Lebih paham gitu. Dan Sabrina kayaknya udah seneng banget ya. Ini kayaknya udah jadi anaknya Mbak Queen aja itu, lihat kok mangapnya jadi gede. Ini perasaanku aja apa dia beneran mangap ya. Oke, see you. Bye.